TNI Indonesia terlibat bentrok dengan pasukan Israel di Laut Mesir. Sebuah insiden militer yang tak terduga terjadi di Laut Mediterania dekat perairan Mesir pada Sabtu malam, ketika pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat bentrokan dengan pasukan militer Israel. Bentrokan ini mengejutkan banyak pihak mengingat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel yang selama ini bersifat non-eksistensial. Menurut laporan yang beredar, insiden ini bermula ketika kapal perang TNI yang sedang dalam misi untuk perdamaian dunia di kawasan Laut Mediterania mendeteksi adanya aktivitas militer Israel di perairan yang berada dalam jurisdiksi Mesir. Pasukan TNI yang terdiri dari beberapa kapal fregat dan korvet memutuskan untuk melakukan identifikasi terhadap kapal tersebut. Namun, situasi dengan cepat memanas ketika diketahui bahwa kapal-kapal tersebut adalah bagian dari armada Angkatan Laut Israel yang sedang melakukan operasi pengamanan. Upaya komunikasi antara kedua pihak tidak berhasil dan salah satu kapal fregat TNI dilaporkan mendapat tembakan peringatan dari kapal Israel. Tembakan peringatan tersebut memicu respon dari TNI yang menganggap tindakan itu sebagai ancaman langsung. Kedua pihak terlibat dalam baku tembak singkat di perairan internasional tersebut. Meski hanya berlangsung selama beberapa menit, bentrokan ini menimbulkan kerusakan pada beberapa kapal dari kedua pihak, namun beberapa anggota dari kedua angkatan dilaporkan terluka. Pihak TNI segera mengirimkan sinyal darurat ke markas besar di Jakarta dan ke pangkalan militer Mesir terdekat untuk meminta bantuan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah menyatakan bahwa insiden ini adalah bentuk tindakan biadab Israel. Insiden ini mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas implikasi dari bentrokan tersebut. Pemerintah Mesir yang merasa bahwa insiden ini terjadi di wilayah mereka telah menyatakan keprihatinan mendalam dan mengutuk setiap bentuk agresi di perairannya. Sementara itu, pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Mesir dan Israel untuk memberikan penjelasan resmi terkait insiden ini. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia, insiden ini diharapkan dapat diselesaikan tanpa ada eskalasi lebih lanjut dan mengingatkan kembali pentingnya menjaga stabilitas di kawasan tersebut. Pemerintah Israel di sisi lain menyatakan bahwa tindakan mereka sepenuhnya defensif dan sebagai respons terhadap potensi ancaman. Mereka juga menegaskan bahwa operasi mereka di Laut Mediterania adalah bagian dari misi pengamanan maritim regional. Suasana di Laut Merah yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam pada pagi hari tadi. Sebuah kapal perang milik Tentara Nasional Indonesia, TNI, dilaporkan terlibat dalam insiden militer dengan pasukan Israel di perairan internasional yang berdekatan dengan Mesir. Insiden ini terjadi ketika kapal perang KRI Bhimasena, bagian dari misi internasional yang tengah melakukan patroli di Laut Merah sebagai bagian dari operasi penjaga perdamaian PBB, tiba-tiba diserang oleh beberapa kapal cepat yang diduga milik pasukan pertahanan Israel, IDF. Menurut laporan awal, KRI Bhimasena tengah berpatroli di kawasan tersebut bersama beberapa kapal perang dari negara lain. Tiba-tiba muncul serangkaian serangan udara dan laut yang dilancarkan oleh unit-unit tempur Israel. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada kapal TNI dan menimbulkan beberapa korban di pihak awak kapal. Komando Armada TNI Angkatan Laut segera mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Menurut Panglima TNI, insiden ini merupakan tindakan agresi yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional. Ia juga menegaskan bahwa KRI Bhimasena berada di jalur patroli yang diakui oleh hukum maritim internasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri
langsung memanggil Duta Besar Israel di Jakarta untuk memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Indonesia akan mengajukan protes keras dan menuntut penjelasan resmi dari pihak Israel. Insiden ini mendapat perhatian luas dari komunitas internasional. Beberapa negara besar telah menyerukan penyelidikan menyeluruh dan mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut. PBB telah menyatakan keprihatinan atas insiden ini dan berjanji akan melakukan penyelidikan independen untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Presiden Joko Widodo secara resmi melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dan Sudan di Pangkalan TNA AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu. Bantuan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan terlibat aktif dalam misi kemanusiaan. Bantuan senilai 70 miliar berupa obat-obatan, peralatan kesehatan, dan bantuan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan resmi pemerintah Mesir dan Sudan. Delegasi yang dipimpin oleh Kepala BNPB akan mengantarkan bantuan langsung ke Mesir dan Sudan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa ini merupakan pengiriman bantuan yang kesekian kalinya, menandakan peran aktif Indonesia dalam panggung kemanusiaan global. Indonesia turut mengirimkan bantuan berupa parasut untuk melakukan pengiriman bantuan dari udara melalui Yordania. Sementara itu, bantuan yang dikirim melalui jalur darat dari pemerintah, masyarakat, juga organisasi non-pemerintah Indonesia telah mencapai lebih dari 4.400 ton. Menlu Retno memastikan bahwa hampir semua bantuan dari Indonesia telah masuk ke Palestina. Hampir semua punya kita kayaknya sudah masuk, karena kita rapi packingnya, tidak harus repack dan sebagainya. Memang kita tahu untuk kasus banyak negara, banyak penyumbang terjadi hambatan melalui darat karena semua barang yang masuk itu harus dicek oleh Israel, ucapnya. 2 pesawat Garuda yang membawa bantuan dijadwalkan tiba pada tanggal 4 April 2024, 1 di Port Sudan dan 1 lagi di Kairo. Pengiriman bantuan ini menandakan langkah konkret Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung kemanusiaan global. Sekali lagi, tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, diplomasi kita ini kental dengan 2 hal. 1, diplomasi perdamaian, maka kita juga aktif untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Yang kedua adalah diplomasi kemanusiaan. Pada saat negara atau pada saat kita melihat ada korban-korban baik perang maupun karena bencana alam, maka Indonesia selalu mencoba untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia, tutur Menlu.